Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mansur Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Dan tak lupa pula teman-temanku yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Amilatun Nasifah, Rohmatul Isma, dan Febriana Sari, dan juga saya sendiri Rosyatun Nisa. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kita. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Amilatun Nasifah. Kepadanya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian disiplin ilmu. Disiplin ilmu sama dengan perilaku organisasi yang berkaitan dengan bagaimana seseorang akan bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Menurut para ahli, salah satunya adalah Bangrani. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang khusus yang memiliki pokok ilmu pengetahuan yang umum mencakup 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, struktur, dan penerapannya untuk membuat organisasi dapat bekerja lebih efektif. Sedangkan menurut Mulyadi, perilaku organisasi adalah aktualisasi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi. Perilaku organisasi mulai berkembang sejak tahun 1960-an dan mulai menjadi bidang studi yang bersifat intradisiplin. Dari beberapa disiplin ilmu yang cukup dominan dalam memberi kontribusi kepada perkembangan disiplin perilaku organisasi adalah psikolog, sosiologi, antropologi. Tidak hanya itu, disiplin ilmu lainnya juga ikut berkontribusi, di antaranya adalah ilmu politik, sejarah, dan ilmu komunikasi. Kontribusi disiplin ilmu. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi ini merupakan disiplin ilmu yang adanya usaha-usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, psikologi ini adalah salah satu disiplin ilmu yang sudah cukup tua dan sudah berkembang sejak 1800-an. Nah, perkembangan ilmu psikologi ini juga sudah semakin pesat dan kompleks. Ilmu psikologi ini memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Bagaimana dalam kita menyeleksi karyawan, di mana seleksi karyawan itu ada proses seleksi dan penempatan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, psikologi ini memiliki kontribusi dan pengaruh yang positif yang berhubungan dengan proses belajar kepribadian, konseling, dan keorganisasian. Yang kedua yaitu sosiologi, di mana ilmu sosiologi ini membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial atau interaksi keterlibatan individu di dalam lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi ini terutama tentang pemahaman perilaku kelompok di dalam organisasi. Dalam hal ini, perilaku organisasi mendapatkan kontribusi yang cukup penting mengenai komunikasi, kelompok kerja, kerja tim, dan konflik. Yang ketiga yaitu psikologi sosial, di mana psikologi sosial ini lebih menitik beratkan dengan bersama dengan memberikan perubahan, mempercepat pencapaian tujuan organisasi dengan memberikan perubahan. Maksudnya ini di dalam psikologi sosial, kita itu disuruh
diutamakan, lebih beratkan, lebih tertuju kepada interaksi sosial dengan mengutamakan kepentingan bersama, yaitu harus dengan kompak mungkin, dengan harus disertai memberikan perubahan yang baik guna untuk mencapai tujuan di dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari antara manusia dan lingkungannya. Artinya, ilmu antropologi ini mengajarkan kepada manusia untuk mengetahui aturan, nilai, kebiasaan manusia di dalam lingkungan yang mempengaruhi oleh budaya dan adat istiadat yang mereka anut sendiri. Sumbangan dalam perilaku organisasi ini adalah memahami perbedaan-perbedaan sikap dan perilaku. Yang terakhir yaitu ilmu politik. Ilmu politik ini adalah cabang ilmu yang bisa dipahami sebagai ilmu yang membahas politik tentang bagaimana kekuatan dan kekuasaan serta pengaruh atau figur kekayaan mampu menggerakkan individu dan lingkungan untuk terlibat dan kepentingan bersama. Terima kasih pemateri. Itu tadi materi yang telah kita sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Kesimpulannya yakni, kontribusi disiplin ilmu sangatlah mendukung terhadap perilaku organisasi. Karena dengan adanya disiplin ilmu akan mempermudah individu untuk menjadi lebih baik dan dapat mencapai tujuan bersama. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Apabila ada perkataan yang tidak menyenangkan, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.